dari Universitas Brawijaya. Ciri-ciri dari airnya semisal dia itu emang nggak baik buat si lele itu gimana? Memakai obat-obatan alami atau bahan kimia. Cara menanggulanginya itu gimana sih Pak biasanya? Jika di air itu Cuma dosisnya paling banyak minus itu nyampe berapa persen mas? Gimana mas cara menanggulangi gagal panen? Penyakit jamur. Nah, Iya. itu emang dari kualitas air yang buruk atau faktor cuaca. ini sama Mas apa? Mas Adit Mas Adit. Sebelumnya dari mana? dari Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya ya Mas Iya. ya? Fakultas apa Mas? Fakultas Perikanan. Fakultas Perikanan. Semua teman-teman ini dari Universitas Brawijaya semua. Ya Mas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Adit dari Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini ingin menanyakan tentang penyakit dan parasit yang biasanya menjangkit kolam Bapak. Siap. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Bapak namanya siapa? Saya Izat Maliki. Biasanya Pak, kalau di kolam Bapak ini yang biasanya menjangkit itu penyakit apa ya Pak? Macam-macam sih Mas. Ada aeromonas, terkena jamur juga pernah, sirip merah juga pernah. Cara menanggulanginya itu gimana sih Pak biasanya? Cara menanganinya saya lihat dulu airnya. Yang pertama itu air yang saya perbaiki. Karena segala penyakit itu pasti bermula dari kualitas air yang buruk. Nah, jadi nggak saya langsung kasih obat, saya treatment airnya terlebih dahulu, lalu ketika air sudah bagus, saya beri obat. Biasanya tuh setiap harinya dilakukan pengecekan apa nggak buat airnya gitu? Setiap hari saya tidak melakukan pengecekan air, saya hanya lihat respon dari ikannya. Jadi dilihat dari respon ikan itu sudah terlihat kok, air itu kondisinya bagus atau tidak. Saya mau tanya Bapak, ciri-ciri dari airnya semisal dia itu emang nggak baik buat si lele itu gimana? Yang pertama warnanya berbeda, airnya. Terus yang kedua ikan lelenya itu gantung di permukaan, Jadi stres. kayak gini gitu Bapak Iya, posisinya. nggak aktif. Sedangkan normalnya kan ikan lele itu berputar di permukaan. Jika kualitas airnya bagus, seperti itu. Terus yang kedua timbul bau airnya. Itu pertanda airnya itu kurang bagus. Terus nafsu makannya turun. Itu harus langsung ditangani. Langsung, jangan ditunda-tunda. Bapak istilahnya mengenai ikan lele yang terkena penyakit aeromonas itu memakai obat-obatan alami atau bahan kimia, Pak? Kimia saya, Untuk kimia. lebih ke kimia. Untuk penanganan pada dosis kimia itu berapa, Pak? Jika di air itu dosisnya, air yang lama itu dikuras total, lalu diisikan dengan air yang baru setinggi 10-20 cm. Lalu dikasihkan kimianya itu satu tutup. Nah, itu direndam sekitar 2-3 jam. Lalu dikuras total lagi, dikasih air lagi. Ikannya puasa. Untuk dosis melalui pakan atau dibibis, itu saya menggunakan jika 1 kg pelet, saya menggunakan kimianya itu 6 mili. Dicampur obat super tetra. Untuk melalui bibis pakan selama pemberian pakan 3 hari berturut-turut. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin pas lelenya sakit itu pernah nggak mendiagnosisnya itu terlambat dan penanganannya itu kan jadi juga terlambat, itu pernah? Kalaupun pernah, dampaknya gimana Pak? Dampaknya sangat buruk. Setiap harinya muncul angka-angka kematian yang harusnya 1 hari itu mati 1-2 itu wajar. Bahkan 1 hari tidak ada yang mati. Ketika saya telat menangani, setiap harinya mati 20-50 seperti itu. Jadi solusinya harus dipuasakan kalau sudah seperti itu, dirubah airnya. Makanya saya tadi bilang ketika air kualitasnya buruk harus segera ditangani. Kalau sudah parah, telat mencegah, kalau bisa baiknya ketika ada yang sakit itu dipisahkan. Pak, tadi kan sebelumnya untuk ikan yang sakit itu disendirikan, dikarantina sendiri. Kalau misalnya ada ikan yang sakit, yang udah parah banget itu langsung dibuang. Kalau bapaknya apakah diobati sampai sembuh total atau kalau memang sudah parah sekali itu lebih baik dibuang? Enggak, saya buang langsung, kecuali mati saya buang. Tetap saya pisahkan, kalau parah saya pisahkan. Kalau masih bisa diobati, diobati. Kalau kondisinya baik, bisa membaik, ditaruh ke kolam utama lagi. Tapi kalau sudah mati, saya buang. Bukan yang sakit saya ambil, saya buang langsung, enggak. Kalau masih hidup enggak saya buang. Saya usahakan semaksimal mungkin. Berarti dimaksimalkan ya Pak? Soalnya kan kalau pengobatan sendiri kan termasuk yang lumayan banyak kan pengeluarannya ya kalau pengobatan. Kalau menurut saya masalah pengobatan itu enggak pengeluaran yang banyak, tidak. Jadi tidak setiap siklus atau setiap tebar ikan lele itu terkena penyakit, tidak. Jadi obat-obatan itu sekali beli bahkan bisa sampai 5 siklus. Jadi seperti itu. Kalau masalah obat-obatan habisnya banyak itu menurut saya enggak. Yang habis banyak itu tetap pelet. Pakan habis banyak. Mungkin dari aku cuma mau tanya satu mas ya. Siap.
Masnya di sini sejauh ini pernah gagal panen nggak mas karena penyakit atau apa gitu? Kalau gagal panen 100%, jadi ludes ya modal, nggak balik sama sekali, Iya. itu masih belum pernah. Belum pernah. Untuk mungkin kan misalnya masnya bilang 100% itu ludes nggak pernah. Cuma paling banyak minus itu nyampe berapa persen mas? 50% itu. Mungkin itu aja mas, cuma yang bikin saya tertarik buat tanya. Siap. Gimana mas cara kayak menanggulangi contoh kayak tadi gagal panen, terus untuk pola makan pada ikannya sama nutrisi serta probiotiknya pada ikan itu gimana ya mas kira-kira? Kan banyak itu orang-orang berkomentar, belum matinya, belum ininya, belum probiotiknya, Iya. belum pakannya. Nah, makanya perlunya kita sebelum budidaya lele itu seperti mas sama mbak-mbaknya kan belajar dulu toh. Oh ya. Menguasai dulu gimana cara budidayanya, sebelum tebar itu seperti apa. Agar apa? Agar ketika ada masalah dari faktor cuaca atau faktor air atau faktor pakan, kita itu sudah megang solusinya. Harus di seperti apa kan? Jika cuaca seperti ini, kita harus seperti apa? Jika air seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi seperti itu. Dan untuk probiotik, saya pakai probiotik untuk pengendapan air sebelum tebar dan untuk bibis pakan. Jadi sebenarnya probiotik itu untuk pengendapan air penting nggak penting mas? Karena setiap daerah itu kandungan airnya kan berbeda-beda. Tapi saya sarankan jika mau budidaya lele atau penebaran bibit, airnya diendapkan menggunakan probiotik. Karena saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kan tadi ada dijelasin penyakit jamur. Nah, Iya. itu emang dari kualitas air yang buruk atau faktor cuaca? Faktor cuaca yang dimaksud itu kayak gimana, Pak? Apakah emang hujan itu mempengaruhi? Hujan itu mempengaruhi. Kan kandungan air hujan itu ada dua, asam dan basah. Jika air hujan yang turun itu asam, ikannya itu sensitif, langsung terkena penyakit jamur seperti itu. Tapi jika kondisi air kolamnya itu baik, meskipun hujannya asam itu tidak masalah, mungkin dia hanya stres. Nanti ketika sudah hujan reda bisa dikocor, itu sudah kembali normal ya. Kan kalau hujan yang mengandung asam itu kan pH berubah. Iya. Kalau untuk yang basah itu tidak masalah. Kadang jamur juga datangnya dari air yang jelek. Kan lele itu kalau stres cenderung darinya lupas. Itu sebenarnya yang bikin timbul jamur. Apakah memakai probiotik ini ada efek sampingnya pada ikannya sendiri? Jika dosisnya berlebih itu ada efek sampingnya. Jika dosisnya pas tidak ada efek sampingnya. Tapi gunakan secukupnya. Ketika ikannya itu sudah mulai membaik, sudah hentikan untuk penggunaannya. Jadi untuk ikan lelenya ada efeknya jika pemberiannya salah. Kalau pemberiannya sesuai dengan takaran, sesuai dosisnya, itu aman. Oke, terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Baik Bapak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih mengenai Sama-sama. informasi dan juga ilmu-ilmu yang Bapak berikan. Kami juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk kita. Ya, baik, cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.